awali dengan doa atas perjuangan kita ini. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita niatkan bersama untuk menjadikan pemimpin Kota Dumai adalah anak Dumai, anak Riau, khususnya kalau bisa anak Dumai, seperti yang kita wacanakan bersama-sama. Amin. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran hamdan naimin hamdan yu'minu kama qala mu'azzim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wassalatu ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wassalatu ala sayyidina Muhammadin wassalatu ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ikati ala ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membahagiakan Allah. Sesungguhnya kami masyarakat Melayu Kota Dumai ya Allah yang bergabung di dalam gamat dan di dalam MND Kota Dumai ya Allah. Sesungguhnya kami tadakan bahwa kami adalah hamba-Mu yang da'i ya Allah, yang tiada mempunyai daya dan upaya ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Justru kepada Engkaulah kami memohon dan meminta. Engkaulah penguasa. Allahumma ya Allah, satukanlah niat kami yang suci ini ya Allah. Satukanlah niat kami yang ikhlas ini. Dumai ke depan ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ya Allah. Engkau mengetahui di dalam hati nurani di lubuk kami yang dalam ini. Tidaklah kami mau dipimpin oleh orang pendatang yang akil. Allahumma ya Allah, hanya kepadamu kami meminta dan memohon ya Allah. Semoga Engkau memberkahi mengabulkan doa kami ya Allah. Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bakal calon wali kota Dumai untuk memimpin Dumai 5 tahun ke depan. Kami dari Gerakan Antusias Masyarakat Kota Dumai yang terdiri dari masyarakat adat Kota Dumai. Di belakang nih. Hari ini mana kita akan berkumpul dengan pelolosan calon pemimpin Kota Dumai 5 tahun mendatang. Sekali lagi kami sampaikan seluruh masyarakat Kota Dumai yang berbahagia. Kami menghimbau untuk bersama-sama. Kita biologi hari ini biologi yang akan kita sampaikan kepada Ketua KPU. Inilah bentuk masyarakat Melayu Dumai,
masyarakat adat dengan santun, dengan tak ada yang lain. Dumai damai itu harga mati. Jadi jangan corengkan damai untuk Dumai oleh hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak mementingkan masyarakat adat. Masyarakat adat dipercayakan, masyarakat adat hari ini bersama-sama menyampaikan aspirasi tentang hak-hak adat. Hak-hak adat ini bagian dari NKRI, tuan-tuan. Hak-hak adat ini bagian dari, inilah bentuk Bhinneka Tunggal Ika, bentuk kebersamaan, bentuk keragaman menjadi satu kesatuan, yaitu Negara Republik Indonesia. Hidup Kota Dumai, hidup masyarakat adat. InsyaAllah adalah pemimpin-pemimpin yang berasal dari Dumai, yang mengerti berapa luas Dumai, berapa besar Dumai, dan tentang masyarakat Dumai, dan tentang adat istiadat Dumai. Ini bentuk dari etika. Jadi kami harap kepada bapak-bapak penegak hukum, kami hari ini datang dengan damai, kami datang dengan santun. Kami memberitahu bahwa kami menjaga keamanan Dumai. Inilah kami Melayu beradat, kami masyarakat adat, mengucapkan terima kasih dengan pihak kepolisian, pihak keamanan yang mendukung kita untuk anak cucu kita, yang hari ini kita perjuangkan hak-hak masyarakat adat. Bukan untuk Dumai hari ini saja, tapi untuk Dumai ke depan. Untuk Dumai ke depan. Untuk Dumai ke depan, untuk anak cucu kita. Mungkin kita tidak lagi, tapi Dumai Kota Bertuan, hari ini kita masyarakat adat tuannya. Mungkin untuk selanjutnya kami serahkan kepada rekan Teguh Hidayat. Assalamualaikum. Hidup Dumai. Saya bilang Melayu, Melayu bersatu. Semangat. Melayu. 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 Masyarakat Kota Dumai, pada pagi hari yang berbahagia ini, kami datang ke kantor KPU Kota Dumai bukan untuk anarkis, bukan untuk menghancurkan, tetapi kami datang kemari untuk mengangkat hak martabat warga Melayu Kota Dumai. Sepakat kawan-kawan? Dan pada hari ini, adat Melayu Riau Kota Dumai menyerahkan kepada KPU Kota Dumai sebagai bahan referensi pelolosan calon pemimpin Kota Dumai, pelolosan calon wali Kota Dumai 5 tahun kemudian sebagai pemimpin kami Provinsi Riau. Sepakat kawan-kawan? Melayu beserta staf jajarannya, bahwasannya kami beramai-ramai datang kemari untuk menyampaikan kepada Ketua KPU Kota Dumai, untuk menyampaikan kepada Ketua Politik Indonesia, Ketua Partai-Partai Politik Indonesia, jangan meloloskan calon, jangan meloloskan atau jangan memberikan SK kepada selain warga atau putra terbaik Melayu Provinsi Riau. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada koordinator. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja jajarannya, juga seluruh unsur masyarakat adat yang bergabung di GAMAT, Gerakan Atausi Aliansi Masyarakat Adat Kota Dumai. Pada hari ini perlu kita ketahui bahwa orang Melayu itu sangat beradat, sangat santun. Kenapa? Karena Melayu itulah religius, dasarnya adalah etik Islam. Hari ini kami datang bersantun. Cuman harapan kami, kita sebenarnya tidak menghalangi calon dari luar, tapi oleh karena mereka tidak bersantun, tidak menghormati hak anak adat, makanya itu kami dari anak adat Melayu memang sangat tidak setuju. Apakah kita mau pemimpin yang tidak bersantun? Ya. Sewenang-wenangnya masuk ke Kota Dumai menjadi pendatang ingin mencalonkan wali kota? Ya. Ini yang kami tidak ingini. Kami tidak melangkahi, tidak menghambat mereka, karena kita tahu itu adalah hak mereka. Tapi kita mau dia masuk Dumai ini bersantun. Kita punya lembaga adat. Salah satu contoh seperti Segara Tito gitu. Kita silakan dia mencalon, tapi bersantun. Karena kita di sini punya
mereka untuk menjadi pemimpin Kota Dumai, tapi tidak bersantun. Maka hari ini kami sudah konsep, sudah fokus bahwa pemimpin Dumai harus orang Melayu, putra terbaik Melayu Riau. Hanya demikian Bapak penegak hukum, karena kami datang ini beradat, tolonglah dibuka, tak perlu ditutup jalan kami masuk. Saya menjamin tidak akan ada anarkis. Tapi kalau kami ditutup seperti ini, jalan kami masuk, seolah kami ini orang yang tidak beradat. Kami datang tadi pakai Assalamualaikum. Jadi ibu-ibu yang menutup jalan masuk kami ke KPU, jangan ragu, buka aja. Kami membuktikan bahwa kami anak Melayu yang beradat. Kami mohon sekali, tolonglah Bapak AKBOP, tak usah ditutup karena kami masuk beradat. Iya, kita tetap perwakilan karena kita orang beradab. Buka aja Bu, tak apa-apa. Buka aja. Ya. Kami ini orang beradab, orang Melayu orang beradab. Hanya itu aja, jadi jangan ditutup Bu. Ibu-ibu ini pun bekas Melayunya penat kena panas. Kami beradab Bu. Tak perlu ditutup-tutup jalan masuk. Berarti kalau ditutup jalan masuk, seolah kami ini tak berhadap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, saya agak membelakangi Ibu nih Bu ya, Bapak-bapak, karena saya harus bicara sama warga saya. Ibu kan keamanan Bu, nanti membelakangi salah pula ya. Jadi begini Bapak, adik-adik, saudara-saudara semua, kita mengatasnamakan masyarakat Melayu tentunya kita tadi berada. Saya ingin menyampaikan tidak ada sebuah kesalahan ketika kita menuntut hak-hak masyarakat hukum adat itu. Kita ini masih kecil, masih hal-hal yang biasa saja. Ya kan? Untuk Jakarta itu diundang-undangkan bahwa gubernurnya wajib dari Keraton Surakarta ke Keraton Jogja. Ada sabda raja. Jangan pancing keseluruhan yang sudah lama luka ini. Luka-luka masyarakat adat ini sudah lama. Bukan hanya saja di Melayu ini. Di mana-mana semua orang berpikir sama. Politik boleh, ekonomi boleh global. Politik tetap primordial. Yakinlah itu. Jadi kita bicara soal hak-hak kita, penzaliman terhadap hak kita, bukan minta banyak, kita tidak minta DBH migas kita itu masuk ke sini semua untuk anak Melayu, tidak. Untuk anak Melayu bekerja di Kaltek, tidak. Minta pemimpin yang mengerti tentang hak masyarakat adat. Itu saja. Lebih tidak ada. Hidup Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga maklumat, hidup. Hidup warga maklumat. Hidup Melayu. Hidup rakyat Kota Dumai. Baik, kepada bapak-bapak sekalian, pada hari ini kami dari mengatasnamakan masyarakat antusias, gerakan masyarakat antusias masyarakat adat, pada hari ini menyampaikan aspirasi, hanya ingin bertemu kepada Ketua KPU Kota Dumai, ingin menyampaikan warkah maklumat yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai ini adalah merupakan barang yang wajib untuk ditaati. Karena apa? Karena warkah maklumat merupakan hukum adat yang juga diakui di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketika kita mengatakan bahwasanya untuk pelaksanaan pemilihan pilkada itu adalah sesuai dengan undang-undang dan di dalam bingkai NKRI, maka kami yang paling pertama untuk maju ke depan mentaatinya. Dengan apa? Dengan mentaati hukum-hukum adat yang sudah berlaku. Perlu diketahui kepada seluruh masyarakat Kota Dumai, baik itu Ketua KPU, baik itu kepolisian, Satpol PP, dan seluruh yang hadir pada hari ini, bahwasanya warkah maklumat ini bukanlah barang yang baru, tetapi ini sudah ditelurkan sejak tahun 2004 silam. Pelaksanaan pilkada yang sudah dilaksanakan beberapa kali di Kota Dumai dilaksanakan dengan suasana yang kondusif, dan KPU pada saat itu sangat menghargai dan sangat mentaati warkah maklumat yang sudah dikeluarkan oleh masyarakat adat. Maka pada tahun ini, tahun 2015, warkah maklumat Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai ini juga kita minta untuk dapat ditaati dan wajib hukumnya untuk dijalankan. Ini sebagai sebuah referensi untuk menjadikan sebuah negeri ini adalah negeri yang beradat, negeri yang memiliki hukum adat, dan juga negeri yang mencintai keadilan. Maka pada hari ini kami hadir hanya perwakilan saja. Sengaja kita tidak mengerahkan rekan-rekan kita masyarakat Kota Dumai, masyarakat adat Kota Dumai, tidak ribuan orang.
ingin ribuan orang. Tetapi pada hari ini kita mengingat kondusif negeri ini. Kami tidak ingin mengencingi negeri kami sendiri. Dumai milik Tuhan di negeri ini. Ada lembaga adat yang memayungi rakyat-rakyatnya. Maka pada hari ini kami hanya melakukan aksi dialogis saja. Kami meminta kepada Ketua KPU untuk bersedia menerima perwakilan dari masa kami untuk melakukan dialog. Kami ingin menyampaikan bahwasanya maklumat warkah ini adalah hal yang wajib dan harus dijalankan oleh Ketua KPU pada saat ini. Kenapa pada saat sebelumnya bisa berjalan secara lancar, baik, maka pada hari ini kami juga minta hal yang sama. Kami minta kepada Bapak Kepolisian untuk mendampingi kami. Kami minta sekitar 10 orang perwakilan untuk menghadapi kepada Ketua KPU dan kepada masa yang lain. Kita tidak perlu masuk ke dalam begitu. Tetapi kami minta Ketua KPU yang datang di sini. Ya, Bapak ya. Kami minta Ketua KPU yang datang di sini. Kami akan menyerahkan nanti panduan warkah maklumat ini. Silakan untuk dia membaca kembali, menilik kembali, dan dijalankan sebagaimana mestinya pelaksanaan pilkada ini agar dapat kondusif sebagaimana mestinya di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja. Bagi kawan-kawan yang lain ingin menyampaikan orasi, kami persilahkan. Dari Ketua HMD, dinistakan oleh orang-orang pendatang yang ingin coba menguasai Dumai ini, apalagi ingin melecehkan negeri kita. KPU untuk segera menghadap kepada masyarakat Dumai yang hadir hari ini untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat Dumai. Hidup Dumai! Untuk merapat bersama-sama kita di sini. Inilah dia wajah-wajah anak Melayu kan. Wajar, sangat wajar. Aceh ada bendera sendiri. Kita datang ke sini bukan untuk berperang, bapak-bapak, ibu-ibu. Kami untuk mengajukan isi hati kami. Kami ini udah terlalu terluka. Makanya kami datang ke sini ini untuk mengaju yang sakit apa kata Melayu bisul. Selama ini yang kami tahan. Nak meletus. Aceh ada bendera sendiri. Jakarta, Jogja ada apa namanya? Kerajaan di dalam NKRI. Kami tidak minta kerajaan, kami tidak minta negara sendiri. Kami hanya minta pemimpin Dumai ini anak Melayu. Itu aja. Karena kami di Dumai ini ada adat, ada tuan. Jangan adat kami dikangkangi oleh pihak-pihak yang tertentu. Itu aja. Kami masih hidup di dalam NKRI. Kalau masalah cerita kemerdekaan, sama-sama kita merdeka, sama-sama jam merdeka. Proklamasi itu dibacakan, sama-sama dibacakan. Kita sama-sama merdeka seluruh Indonesia tahun 45 itu. Dan kami menyampaikan apresiasi ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1445. Maaf, mungkin saya bisulnya terlalu sakit. Kata orang Melayu nak meletus dah. Prinsip orang Melayu itu memang terbuka, bapak-bapak, ibu-ibu. Tolong hargai kami datang ke sini. Kepada Ketua KPU, kami mengimbau untuk turun bersama-sama, berdiskusi bersama-sama di sini. Kalau kami nak datang rusuh ke sini, bapak-bapak, ibu-ibu, tak macam ini kami dong. Ansur, yang adu tu. Adu. Kami datang ke sini dengan damai. Perjuangan, satu komando, satu perjuangan. Hidup warga maklumat. Hidup masyarakat adat. Baik, pada seluruh masa aksi pada hari ini, di hadapan kita sudah hadir Ketua KPU Kota Dumai, Bapak Darwis SAG, yang didampingi oleh Bapak Kapolsek Dumai Timur dan pihak kepolisian. Baik, pada hari ini kita telah ditemui oleh Ketua KPU Kota Dumai. Kawan-kawan sekalian, tuan-tuan,
kita pada hari inilah saatnya kita menyampaikan hajat kita pada hari ini yang telah kita rumuskan beberapa waktu yang lalu. Kepada Bapak Ketua KPU, kami datang di sini hanya perwakilan saja dari beberapa elemen organisasi Melayu, OKP, Ormas, bahwasanya ini adalah masyarakat adat yang ingin menyampaikan, yang menjunjung tinggi warkah maklumat Lembaga Adat Melayu Riau. Maka dalam hal ini kami minta kepada Ketua KPU Kota Dumai selaku penyelenggara pemilihan kepala daerah, maka agar dapat untuk mentaati dan juga mengambil kebijakan sebagaimana mestinya. Karena yang perlu kita ketahui bahwasanya pilkada sudah dilaksanakan beberapa kali di Kota Dumai dengan aman dan kondusif, dan juga warkah maklumat akan terus dipatuhi. Beberapa pilkada yang lalu ini sangat dihargai oleh Ketua KPU sebelumnya, dijalankan sebagaimana mestinya. Maka pada tahun ini kami hanya mengingatkan dan juga menyampaikan dan meminta kepada Ketua KPU agar juga dapat menghargai dan mentaati hukum adat yang berlaku di negeri ini. Sepakat? Baik, untuk itu kami minta penyampaian dulu kepada kakanda kami, Bapak Agus Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bayu Wicaksono, Pak Nasaruddin dari Ketua KPU, Bang Darwis. Ya, Bang Darwis. Darwis ini sama saya jadi pengurus Islam ketika warkah ini diperbaharui. Dia paham tak perlu saya bacakan lagi. Dia juga pengurus Islam nih, betul Bang? Pernah jadi pengurus Islam tak? Pernah ya? Tahu tak apa ini? Tahu tak? Paham tak? Kamu takut abang cakap dia paham? Tak usah abang takut bang. Tidak ada yang haram untuk ini bang. Yakinlah, tinggal bagaimana kita memahaminya secara cerdas, secara arif, kemudian kita cerdaskan emosional kita. Sesuatu hal keinginan masyarakat adat bang. Ya bang, kita bukan ingin yang aneh-aneh bang. Masih dalam wacana-wacana yang memikirkan yang lama aja lagi bang. Apa yang abang khawatirkan sebagai ketua LAM untuk mengakomodir kepentingan masyarakat adat hukum Melayu? Ketua KPU? Tak ada? Adakah? Ada? Itu satu pertanyaan saya. Yang kedua, salahkah masyarakat adat ingin pemimpinnya orang yang mengerti dengan bahasa kaum dia sendiri? Kalau dalam agamanya juga ada, pemimpin harus mengerti dengan bahasa lisan kaumnya. Mau nggak bang orang Lee Kuan Yew orang Cina mimpin Indonesia? Tak mau kan? Presiden kita orang Cina misalnya, atau kita sewa di Singapura, tak mau kan? Atau di Jogja tuh bang, sebagai referensi hukum abang, referensinya di Jogja itu ada undang-undang. Kenapa kita tidak usulkan undang-undang? Boleh raja harus gubernur, buat raja kan gitu. Bukan nak minta yang lain-lain. Bang Darwis Ketua KPU, bapak-bapak komisioner KPU paham. Nah, saya tahu bapak tak bisa memutuskan partai politik banyak segala macamnya. Tapi ada hal yang paling kita sayangkan, salah satu calon ini sudah melukai, mencederai hati masyarakat adat Melayu. Nanti abang cari sendirilah. Itu sangat sedih kita dengarnya. Oleh karena itu saya pikir bahwa KPU akomodir kepentingan ini. Terserah apa mau sampaikan ke Dewan, mau sampaikan ke Presiden, tak apa-apa. Kalau perlu setelah ini kami juga akan menyuarakan Presiden. Bagaimana pula toleransi kita bersuku bangsa, ya kan? Untuk mengakui pemimpin itu bagaimana berasal dari masyarakat hukum adat. Jadi Bang Darwis harus paham, Pak Ketua KPU. Pak Ketua KPU kan pernah di LAM. Atau LAM sengaja untuk melompat biar dapat lompat jadi Ketua KPU. Hati-hati bang, ya kan? Abang ngerti betul nih. Abang juga ikut terpekik-pekik masalah warga nih. Tolong abang perjuangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu juga yang akan disampaikan. Jadi untuk kawan-kawan, untuk tidak lagi memperpanjang mukadimah, mungkin waktu juga kita minta sedikit sepatah dua kata sebelum penyerahan yang kita lakukan kepada Komisioner KPU, dan beliau juga mengerti, dan kita minta tanggapan beliau secara positif dan komitmen beliau, dan kita juga harus mengerti posisi beliau ya. Buat kawan-kawan, kita juga harus mengerti posisi beliau, dan beliau juga harus mengerti posisi kita. Sepakat? Sepakat? Oke, baik. Kami minta kepada
Dalam otak demo ya. Dalam otak demo kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua, kawan-kawan ya. Saya bangga ya dengan adik-adik kita Ilham di KNPI ya. Laskar telah menyampaikan aspirasi kepada KPU Kota Dumai tentang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Dumai tahun 2015 ini. Kami ya dari Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai dalam melaksanakan helak pilkada ini adalah secara nasional ada 269 daerah ya di Indonesia yang pilkada. Jadi daerah kita ya khususnya Dumai akan menjadi perhatian secara nasional tentang stabilitas keamanan ya. Dan kami berharap ya kepada kawan-kawan, kepada adik-adik Ilham ya. Ini kawan-kawan saya semua. Tadi kalau ditanya ya saya itu kalau dipersenkan 1000% Melayu Pak ya. Tetapi kita sudah sebagai penyelenggara negara, kita akan tetap ya melaksanakan pilkada ini berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang ada. Jadi kami berharap kepada kawan-kawan, kepada adik-adik semua, dari awal maunya kawan-kawan adik-adik itu melobi secara langsung kepada kawan-kawan pasangan calon yang kurang disenangi. Kami sebagai penyelenggara tidak bisa menyalahi langkah dan peraturan itu. Nanti kami yang akan berisiko. Jadi dengan cara seperti ini, simpati orang sama kita akan semakin turun. Coba dengan lobby dari awal kemarin, adik-adik lobby dengan hati nurani datang ke rumah. Mengajuk banyak. Ya, ini betul-betul dari awal. Ini mengasih banyak. Dah ajuk ni kami dah tua dah. Itu sambung aku. Yalah. Jadi itu mungkin yang dapat disampaikan. Oke, itu terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas berkah maklumat harga mati. Kalau tidak jangan, tapi jangan diajarilah lagi. Udahlah duduk je lah di kedai situ. Jadilah pejabat negara 5 tahun ni. Besok itu balik kelam lagi, ya. Harga mati. Oke, Dinda ya. Harga mati, kawan. Jangan salahkan kami. Hukum adat yang mengadatkan dia. Jadi yakinlah, dan kita dalam konteks hari ini kita telah menyampaikan dan mengingatkan kepada saudara Darwis untuk melaksanakan warka maklumat LAM. Dan itu harga mati. Bahkan kawan, mari kita sama-sama junjung. Beliau juga pernah menggagas warka maklumat dari LAM, dan ini juga menjadi referensi kita bahwasanya Ketua KPU tahun ini tidak layak duduk di kantor KPU. Sepakat kawan-kawan? Ketua KPU Kota Dumai tidak layak duduk di kantor KPU Kota Dumai. Sepakat kawan-kawan? Karena apa kawan-kawan? Karena Ketua KPU Kota Dumai tidak bisa menjamin hak warga Kota Dumai. Sepakat kawan-kawan? Apakah kita bisa menurunkan Ketua KPU pada hari ini kawan-kawan? Bisa! Apakah kita bisa turunkan Ketua KPU hari ini kawan-kawan? Bisa! Menang hari ini akan mengingat hari ini bahwasanya Anda tidak mendukung warta maklumat yang Anda buat sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Kota Dumai, pada hari ini kita telah mengadakan dialog dialogis bersama Ketua KPU dan dalam fokus melakukan penyerahan warka maklumat yang telah ditelurkan pada tahun 2004. Adapun tujuan penyerahan maklumat kepada Ketua KPU Kota Dumai dengan tujuan agar Ketua KPU
bisa merinci satu demi satu isi daripada warkah itu. Namun demikian kita lupa juga menyerukan kepada seluruh masyarakat Kota Dumai, yang khususnya orang-orang Melayu, bahwa Gamat adalah aliansi daripada seluruh unsur serta LSM yang ada di Kota Dumai, bertujuan untuk memilih wali kota atau menunjuk wali kota sebagai pemimpin negeri Kota Dumai ini ke depan adalah orang-orang putra Melayu terbaik yang lahir di Provinsi Riau. Yang dimaksud dengan putra Melayu terbaik itu adalah yang berasal dari orang tua laki-laki Melayu dan orang tua perempuan Melayu. Itulah isi maklumat warkah itu. Namun demikian kita juga menghimbau kepada seluruh pendatang yang mencalonkan diri sebagai wali kota dan wakil wali kota Dumai, hendaknya sangat beradab dan beradat. Jika kita seorang pendatang, maka kita hidup di negeri orang harus mengacu kepada adat istiadat yang ada. Harus tahu bentuk tolak ukurnya Melayu itu seperti apa. Ini yang kita inginkan, bahwa Dumai ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti itu, oleh wali kota seperti itu. Tentu kita tidak mau. Kita ingin wali kota itu, pemimpin Dumai ini beradat dan beradab. Sekarang ini kan banyak pendatang yang mencalonkan diri, tapi mereka tidak beradab, tidak beradaptasi dengan adat-adat Melayu. Bahkan ada yang tidak punya rumah sama sekali. Ini yang kita tidak inginkan. Jadi kami berpendapat bahwa orang-orang seperti ini sebenarnya tidak layak hidup di Dumai. Hanya itu saya rasa. Yang ini yang tidak beradab yang abang masukkan seperti Ya, kita telah melihat beberapa media massa yang lalu seperti di Tribun, ada salah satu tokoh ya yang ikut mencalonkan diri. Di situ kalau tidak salah lembaga adat harus tahu diri. Nah, inikah yang harus kita pilih sebagai seorang wali kota? salah satu tokoh ini siapa nih, Bang? Ya, kalau itu masyarakat bisa cari sendiri di Tribun. Mungkin nanti kita tidak Dumai Pos tanggal 14, apakah itu wali kota yang harus kita angkat? Yang berbicara belum menjadi pemimpin Dumai sudah tidak beradab dan tidak beradat. Di situ ada bahasanya, lembaga adat Melayu Riau Kota Dumai harus tahu apa katanya kemarin, tahu diri, tahu apa? Kira-kira begitu gambarannya. Ya ini kan sangat lucu sekali. Sementara orang seperti ini juga mau kita angkat menjadi wali kota. Apalagi dia seorang pendatang. Jadi kalau bagi orang pendatang, syaratnya gimana? Ya, kita beradab. Kalau ibaratnya Bapak masuk ke rumah saya, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Dumai ini bukan daerah yang tidak bertuan. Dumai ini daerah yang bertuan. Ya, tuannya ya kita semua. Bang, sejauh ini semua pasangan calon sudah ada belum menyampaikan ke lembaga adat Melayu Riau? Sejauh ini tahu kami yang bergabung di Gamat, satu pun calon belum ada yang minta restu di lembaga adat Melayu Kota Dumai. Sejauh ini. Untuk LAM sendiri apakah sudah mensosialisasi sejauh hari sebelumnya atau sudah nih, Bang? Nah, kan seperti saya katakan tadi, jika seorang itu beradat, haruskah tuan rumah yang menjemput dia masuk? Hal yang sangat mustahil. Haruskah lembaga adat Melayu menyebut, bapak-bapak yang calon wali kota, tolong dulu hormati kami? Di luar logika. Kita beradat, kita bertamu, kita yang menunjukkan adat dan adab di kampung orang. Itu yang kami mau. Jadi kalau mereka udah meminta izin, berarti boleh mereka duduk untuk jadi wali kota. Tapi sudah terlambat. Mereka sudah melukai hati masyarakat Melayu, anak adat khususnya. Sudah mencederai. Tidak layak seorang calon wali kota atau wali kota memuat statement di koran seperti itu. Apakah ini yang mau kita angkat jadi wali kota? Kan saya sudah katakan, kalau kita datang masuk bertamu di kampung orang, ke rumah orang, paling tidak kita sebagai pemeluk muslim, assalamualaikum. Karena rumah itu ada berpenghuni, rumah itu ada pemilik. Jangan berpijak dengan pepatah bahwa Dumai ini tidak bertuan. Dumai ini kita lah semuanya tuan. Jadi yang tidak diperbolehkan duduk di Tidak yang ikut mencalonkan diri. Kami hanya menyuarakan aspirasi masyarakat adat Melayu. artinya kita, Kami tidak ada mendukung salah satu kandidat. tapi kalau ada yang dari Melayu baru kita dukung. Ini bukan bicara mendukung dan mendukung. Kami menyuarakan aspirasi masyarakat Melayu sesuai dengan warta yang ada. Kami tidak mendukung semua kandidat yang ada. Kami berdiri di tengah-tengah. Itu adalah satu konsep Gamat. Itu perlu Anda ketahui bahwa